Selamat siang, Ibu Egi, apa kabar? Selamat siang Bu, saya baik sekali. Ibu juga pastinya baik ya Bu ya. Benar sekali Ibu Egi, saya Terlihat baik. Ibu senyumnya ini sekali, merekah sekali. Terima kasih Bu Egi atas pujiannya. Bersama Bu. Oke Bu Egi, hari ini saya dengar kalau Ibu Egi akan melakukan coaching ya. Ya benar sekali Bu, saya akan melakukan coaching dengan Ibu Kila. Oke. Baik Ibu Egi, sebelum Ibu Egi melakukan coaching, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Egi. Yang pertama, Ibu Egi dalam pelaksanaan coaching nanti kira-kira keterampilan apa yang ingin Ibu Egi kembangkan? Mungkin 3 keterampilan Bu yang akan saya kembangkan. Yang pertama, saya akan sepenuhnya hadiran penuh, terus juga mendengarkan dengan aktif apa yang coach sampaikan, dan yang pastinya pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan, pertanyaan yang berbobot itu nanti akan saya kembangkan. Baik Bu Egi, baik sekali. Ada 3 keterampilan yang ingin Ibu Egi kembangkan. Kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Oke Ibu Egi, dari ketiga keterampilan ini kira-kira keterampilan yang paling mana yang menurut Ibu Egi sangat penting atau sangat spesifik sekali yang ingin Ibu Egi kembangkan? Menurut saya ketiga keterampilan ini penting ya Bu ya, tapi saya lebih menekankan kepada kehadiran penuh sih sebenarnya, karena memang menghadirkan diri kita seutuhnya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach itu. Kalau ada gangguan-gangguan dari luar ya dari mana-mana, itu kan pasti membuat kita tidak bisa hadir sepenuhnya. Tapi kalau kita benar-benar ada, pastinya mendengarkan yang aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan juga kan pasti bisa dilakukan. Oke, luar biasa Ibu Egi. Dan yang terakhir Ibu Egi, ketika Ibu Egi melakukan coaching, setelah selesai coaching, apa yang menjadi indikator kalau coaching yang Ibu Egi lakukan adalah coaching yang berhasil? Ya, indikatornya ketika coaching atau orang yang menyampaikan masalahnya kepada kita bisa untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri, dan kita pun bisa menuntun mereka dengan semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Dan yang pastinya coaching ini kan berarti bukan mengajar ya Bu ya, Betul sekali Bu Egi. apa begitu, tapi tidak menggurui juga, tapi kita menuntun, dan pada akhirnya sang coach itu dia bisa tahu apa yang harus dilakukan. Oke, baik, luar biasa sekali Ibu Egi. Ya. Terima kasih. Oke Ibu Egi, mungkin itu beberapa pertanyaan untuk kegiatan pra coaching yang akan Ibu Egi lakukan. Dan saya berharap Ibu Egi dapat melakukan coaching ini dengan baik, sehingga partner Ibu atau si coach dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan baik. Oke, selamat siang Ibu Kila. Selamat siang. Aduh, apa kabar Bu? Saya baik Bu. Baik. Iya, terlihat sekali Bu cukup bersemangat hari ini. Iya, Tapi Ibu Kila, bagaimana? Saya baru melihat WA, ternyata Ibu WA saya dari tadi pagi ya Bu ya. Bukan dari tadi pagi Bu. Saya WA Ibu kemarin. Oh iya benar. Saya cari-cari Ibu tapi tidak ketemu. Ada chat-chat sebelumnya juga. Iya, benar Aduh Ibu, sekali. saya minta maaf, kemarin itu saya ikut kegiatan dan memang Iya. baru datang ke sekolah hari ini. Lalu tadi pagi juga saya dipanggil di ruang capsek untuk menyelesaikan beberapa tugas yang belum selesai, Iya. sehingga memang saya baru bisa ketemu Ibu. Iya, nggak apa-apa Bu. Iya. Lalu bagaimana Bu? Apa yang membuat Ibu mencari-cari saya dari kemarin? Gini Bu Egi, saya ini punya sedikit kendala. Rencananya ke depannya ini kami dari Rumpun Bahasa, rekan sejawat di mata pelajaran bahasa Indonesia, akan melakukan penyamaan persepsi dan berkolaborasi dalam pembuatan media pembelajaran. Tapi sudah berkali-kali saya meminta rekan-rekan saya untuk hadir dalam kegiatan MGP untuk pembuatan media pembelajaran ini. Cuman sepertinya mereka tidak proaktif dan sepertinya kurang tertarik untuk mengikutinya Bu Eki. Baik, jadi itu yang membuat Ibu mencari Iya. saya ya Bu ya. Nah sekarang kira-kira menurut Ibu apa tujuan percakapan kita hari ini? Harapan Ibu apa? Iya. Tujuan
tujuan saya bercakap-cakap dengan Ibu Egi ini sekiranya saya dapat solusi atau saya dapat pencerahan lah untuk masalah yang saya hadapi ini. Agar teman-teman saya juga bisa proaktif dalam kegiatan pembuatan model pembelajaran. Ya, jadi kita mulai melihat dari masalah yang tadi Kila hadapi bersama dengan teman-teman ya. Jadi masalahnya itu karena memang kurang kolaborasi ya Bu ya. Oke, baiklah. Jadi waktu saya meminta mereka Bu Egi untuk bergabung dalam kegiatan MGMP untuk pembuatan model pembelajaran, sepertinya ada saja kendalanya. Entah itu mungkin dari waktu kita yang belum bersamaan atau juga kesibukan-kesibukan lain, dan memang mungkinlah kurangnya pengetahuan yang mereka miliki, sehingga ya itulah begini keadaannya kami. Baik, jadi memang belum ada waktu bersama saja Iya. Bu ya. Lalu kira-kira menurut Ibu apa sih yang menyebabkan mereka, hal yang paling utama yang memang menyebabkan mereka itu susah sekali untuk berkumpul? Kalau menurut saya sebenarnya kalau untuk waktu itu menjadi faktor utama juga Bu Egi. Tapi kalau ada lagi faktor yang lain itu kemauan untuk melakukan perubahan itu sepertinya agak berkurang di diri mereka, sehingga mereka kurang begitu menyukai atau kurang begitu tertarik dalam pembuatan model pembelajaran. Jadi tidak mau keluar dari zona nyaman. Iya, ya. benar. Lalu kira-kira apa yang sudah Ibu Kila lakukan Ibu? Saya sudah berkoordinasi dengan para kepala sekolah ini untuk melaksanakan IHT atau workshop begitu dalam kegiatan rapat kerja nanti Bu Egi, supaya kegiatan itu bisa dilakukan dengan serta merta semua kita Bapak Ibu guru akan terlibat, terlebih juga teman-teman saya di Rumpun Bahasa Indonesia. Jadi itu sudah menjadi strategi dengan Iya. Tapi kira-kira yang tadi itu yang memang kemauan yang memang belum ada, terus waktu kita sudah pernah atau tidak kita hubungi secara langsung, lalu memberikan jadwal kita bertemu jam ini, lalu di sini saya menunggu, lalu pada saat jam itu kita langsung memanggil lagi. Pernah atau tidak? Kalau bicara sudah, mungkin jadwalnya yang belum saya buat Bu Egi. Jadi mungkin kedepannya saya lebih proaktif lagi, mungkin menyiapkan jadwal pelaksanaan sesuai dengan waktu-waktu mereka ya Bu Egi ya, supaya mungkin mereka juga bisa terlibat. Lalu strategi-strategi yang kalian pakai selain tadi meminta dukungan kepala sekolah untuk nanti pengembangan kompetensi ke depan tentang pembuatan diajak apa lagi? Mungkin saya akan mencoba untuk menampilkan model-model pembelajaran di kelas, supaya mungkin ketika mereka melihat ada ketertarikan juga ya Bu Egi dari mereka, agar mereka juga bisa melakukan perubahan dengan model pembelajaran. Baik sekali Bu Kila ya. Lalu komitmen Ibu apa untuk bagaimana Ibu bisa bertanggung jawab dengan strategi tentang kemauan atau ide-ide yang sudah Ibu ini? Iya, saya berkomitmen penuh dan saya juga merasa bahwa ini keterpanggilan saya, dan saya berkomitmen untuk melakukan perubahan-perubahan itu ke depan, menerapkan strategi-strategi, bahkan rencana-rencana yang sudah saya buat itu saya berusaha keras untuk melaksanakannya agar teman-teman saya juga bisa tertarik untuk melakukan perubahan di kelas. Baik sekali Ibu Kila ya, itu hal yang sangat luar biasa. Lalu Ibu Kila selain kepala sekolah, kira-kira siapa lagi yang Ibu Kila libatkan ya dalam kalau menurut saya ya Bu Egi ya, selain kepala sekolah, semua ekosistem sekolah, baik buah kasih, Bapak Ibu guru, saya semua itu harus terlibat. Lalu dari kesemuanya itu kita bisa mengimplementasikannya kepada siswa. Gitu. baik sekali Bu Kila ya. Ya. Apa yang sudah menjadi masalah Ibu, lalu strategi-strategi yang sudah Ibu punya, siapa saja yang
sekali. Saya senang sekali. Oke. Baik, Ibu Egi sudah selesai melakukan proses coaching bersama Ibu Kira ya. Sudah Bu, kebetulan tadi 1 jam yang lalu. Bagaimana perasaannya Bu setelah melakukan proses coaching? Saya merasa beruntung dan saya merasa bangga juga karena apa yang sudah saya lakukan dalam sesi coaching itu bisa membantu coach saya. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu setelah Ibu melakukan proses coaching bersama dengan Ibu Kira tadi. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai performa Ibu sendiri saat melakukan coaching tadi? Ya, menilai performa saya sendiri, menurut saya sepertinya sudah mulai bisa memberikan diri saya sepenuhnya ada dalam sesi ini. Saya juga sudah mulai fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching tadi, terus juga pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu saya rasa ya sudah cukup membantu sehingga memang coachingnya merasa mengerti dan apa ya tertuntun dengan apa yang harus dilakukan. Oke, baik, luar biasa Ibu Egi. Menurut saya tadi yang telah Ibu Egi lakukan adalah Ibu Egi sudah melakukan sesuai dengan alur cerita yang tadi proses coaching yang dilaksanakan sudah berjalan berdasarkan dengan alur cerita. Ibu Egi sudah melakukan coaching dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Kemudian Ibu Egi, bisakah saya memberikan penilaian saya atas proses coaching tadi? Boleh Bu, sangat. Saya juga butuh sekali masukan dari Ibu. Bagaimana Baik, Bu? Ibu Egi. Saya. Setelah saya amati tadi, proses coaching yang Ibu Egi lakukan sudah sangat baik sekali, bahkan luar biasa. Ibu Egi sudah menempatkan diri sebagai seorang coaching yang baik. Ibu Egi mampu mendengarkan percakapan dari teman yang merupakan klien Ibu Egi untuk menyampaikan permasalahannya dengan sangat baik. Bahkan Ibu Egi menempatkan diri sebagai seorang pendengar yang setia. Kehadiran Ibu Egi penuh konsentrasi dengan permasalahan yang teman Ibu hadapi. Tetapi juga Ibu Egi juga sudah mampu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan gagasan-gagasan baru dari klien Ibu Egi tadi. Sehingga pada selesai dari coaching tadi, Ibu Egi bisa menuntun teman untuk mendapatkan sebuah solusi yang baik dalam permasalahan yang dihadapi. Saya mengapresiasi sekali Ibu Egi atas proses coaching yang telah Ibu Egi lakukan tadi, luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Baik Ibu Egi, kedepannya semoga Ibu Egi dapat terus meningkatkan diri supaya proses coaching ini dapat berjalan dengan baik. Tetapi sebelum mengakhiri coaching ini, supervisi ini Ibu Egi, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kira-kira ke depan Ibu Egi ada hal-hal yang ingin Ibu Egi lakukan untuk meningkatkan diri Ibu Egi sebagai seorang coach yang baik? Ya, pastinya saya akan terus belajar bagaimana kita menempatkan diri sebagai seorang penuntun, seorang pemimpin yang baik dengan cara tidak menggurui, dengan cara tidak seperti seorang yang terus mengarahkan orang lain kepada apa yang sebenarnya membuat dia merasa tidak nyaman, tetapi menjadi seorang coach yang benar-benar bisa membuat orang lain atau coach itu merasa dirinya juga bisa menyelesaikan. Baik Ibu Egi, luar biasa sekali. Dan kita semua berharap itu semua akan terwujud Ibu Egi ya, terus belajar dari hari ke hari. Oke Ibu Egi, terima kasih banyak untuk waktu yang telah Ibu Egi sediakan.